Rina menatap jalan raya yang membentang di depan mobil. Sinar matahari pagi menyusup melalui kaca depan, menciptakan pola cahaya yang menari-nari di dashboard. Udara segar pegunungan mulai tercium, bercampur dengan aroma kopi yang masih mengepul dari cangkirnya. Ia tersenyum kecil, merasa seperti anak kecil yang baru saja diberi hadiah ulang tahun. Liburan ini adalah yang pertama kalinya setelah pernikahan mereka 3 tahun lalu. Akhirnya, gumamnya dalam hati, waktu untuk bersantai tanpa tekanan pekerjaan atau sindiran dari siapapun. Sebagai seorang desainer grafis freelance, Rina biasanya menghabiskan hari-harinya di depan layar komputer, deadline demi deadline yang tak pernah berakhir. Pernikahannya dengan Andi, seorang pengusaha sukses di bidang properti, seharusnya menjadi pelarian, tapi kenyataannya justru menambah beban. Keluarga Andi, terutama ibu mertuanya, Bu Siti, selalu membuatnya merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Tapi kali ini, Rina bertekad untuk menikmati momen. Villa keluarga di Pegunungan Puncak, Bogor, adalah tempat yang sempurna untuk itu. Andi sudah meyakinkannya bahwa liburan ini akan menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan, meski Rina tahu betul bahwa keluarga besar Andi juga akan datang. Andi, yang sedang menyetir, melirik istrinya dengan senyum hangat. "Kamu excited banget ya, Rin? Aku juga nggak sabar nih. Villa itu udah lama nggak kita kunjungi." Suaranya lembut, penuh kasih sayang, membuat hati Rina meleleh. Andi adalah satu-satunya alasan ia bertahan di pernikahan ini. Pria berusia 35 tahun itu selalu membelanya di depan keluarganya, meski seringkali terdengar setengah hati. "Iya, Mas. Aku pengen banget istirahat. Bayangin, udara dingin, pemandangan hijau, dan gak ada yang ganggu," jawab Rina sambil memegang tangan suaminya sebentar. Perjalanan dari Jakarta ke puncak memakan waktu sekitar 3 jam, tapi bagi Rina, rasanya seperti perjalanan menuju surga. Ia membuka jendela sedikit, membiarkan angin sepau-sepau menyentuh wajahnya. Pikirannya melayang ke masa lalu, saat pertama kali bertemu Andi di sebuah acara networking. Andi yang tampan dan ramah itu langsung mencuri hatinya. Pernikahan mereka digelar mewah, tapi sejak hari pertama, Rina merasakan dinginnya sikap keluarga Andi. Bu Siti, seorang janda kaya raya yang mengelola bisnis keluarga, selalu memandang Rina sebelah mata. "Kamu dari keluarga biasa-biasa aja, ya? Harus bersyukur bisa masuk ke keluarga kami," katanya suatu hari, dengan nada yang lebih mirip ejekan daripada nasihat. Rina menggelengkan kepala, mencoba mengusir kenangan buruk itu. Ia tidak ingin liburan ini dirusak oleh masa lalu. Sebagai gantinya, ia membayangkan hari-hari ke depan. Pagi-pagi berenang di kolam renang pribadi villa, siang hari berjalan-jalan di kebun teh yang luas, dan malam hari duduk di teras sambil menikmati api unggun. Mungkin ia bisa membaca buku favoritnya, atau sekadar berbaring di hammock sambil mendengarkan suara burung. "Ini saatnya untuk recharge," katanya pada diri sendiri. Akhirnya, setelah melewati tikungan-tikungan berkelok, villa itu muncul di depan mata. Villa Keluarga Wijaya, begitu nama resminya, adalah sebuah mahakarya arsitektur modern yang menyatu dengan alam. Bangunan 2 lantai dengan dinding kaca besar yang memungkinkan pemandangan panorama pegunungan. Atap genteng merah ala Eropa, dikelilingi taman hijau yang rimbun, lengkap dengan air mancur kecil di tengahnya. Kolam renang infinity di belakang rumah seolah menyatu dengan langit biru, dan ada gazebo kayu di sisi yang sempurna untuk bersantai. Udara di sini selalu sejuk, bahkan di musim kemarau, membuat Rina langsung merasa segar. Andi memarkir mobil di garasi luas. "Selamat datang di surga, istriku," katanya sambil mencium pipi Rina. Mereka turun dari mobil, membawa koper-koper mereka. Pintu depan villa terbuka otomatis, dan aroma kayu cendana langsung menyambut. Interiornya mewah, lantai marmer mengkilap, furnitur antik yang diimpor dari Eropa, dan lukisan-lukisan mahal menghiasi dinding. Ruang tamu luas dengan sofa empuk menghadap perapian batu alam. Dapur modern lengkap dengan peralatan stainless steel, dan ada bar mini di sudut untuk minuman segar. Rina langsung menuju balkon utama, menghirup udara dalam-dalam. "Ini luar biasa, Mas. Aku nggak sabar untuk santai di sini."
Tapi di balik kegembiraannya, ada sedikit kekhawatiran. Andi sudah bilang bahwa keluarga besar akan tiba sore ini. Bu Siti, kakak ipar Andi yang sombong bernama Lina, adik ipar yang manja, Riko, dan beberapa sepupu lainnya. Mereka selalu datang bersama, seperti pasukan yang siap menyerang. Rina ingat liburan keluarga sebelumnya, meski singkat, penuh dengan sindiran halus tentang pekerjaannya yang kurang prestisius, atau statusnya yang belum punya anak. Bu Siti paling parah. Wanita berusia 60 tahun itu punya lidah yang tajam seperti pisau bedah. Andi, kamu yakin mereka nggak akan bikin suasana nggak enak? Tanya Rina pelan saat mereka naik ke kamar utama. Kamar itu luas, dengan tempat tidur king size menghadap jendela besar. Andi menghela napas. Aku sudah bilang ke Mama, Rin, kali ini kita liburan santai. Nggak ada drama. Lagian, ini villa keluarga, hak kita semua. Rina mengangguk, meski hatinya ragu. Ia tahu Bu Siti tidak pernah melewatkan kesempatan untuk merendahkannya. Sejak menikah, Rina sering mendengar bisik-bisik. Andi pantas dapat yang lebih baik. Atau, dia mandul kali, makanya belum hamil. Kata-kata itu seperti racun yang meresap pelan, membuat Rina sering menangis diam-diam di kamar mandi. Tapi hari ini, Rina memilih untuk optimis. Ia membongkar koper, mengeluarkan gaun musim panas ringan dan buku novel romantis yang sudah lama ingin dibacanya. Aku akan buat ini jadi liburan terbaik, tekadnya. Siang itu, ia dan Andi memasak makan siang sederhana di dapur. Salad segar dengan buah-buahan lokal dan ikan bakar. Mereka makan di teras, tertawa tentang kenangan masa pacaran. Ingat nggak waktu kita pertama kali ke pantai? Kamu takut ombak? Goda Andi. Rina tertawa, merasa bahagia sesaat. Sore menjelang, suara mobil-mobil lain terdengar mendekat. Keluarga besar tiba. Bu Siti turun pertama, dengan tas desainer di tangan dan ekspresi wajah yang datar. Oh, sudah datang duluan ya? Sapanya pada Andi, seolah Rina tidak ada di sana. Lina dan Riko mengikuti, langsung mengambil kamar favorit mereka tanpa salam. Rina tersenyum sopan, menyapa mereka satu persatu. Selamat datang, Bu. Semoga liburannya menyenangkan. Bu Siti hanya mengangguk singkat. Matanya menatap Rina dari atas ke bawah. Iya, semoga aja nggak ada yang ganggu. Rina menahan napas, tapi ia tetap tenang. Malam itu, makan malam diadakan di ruang makan besar. Meja panjang dipenuhi hidangan mewah, sate ayam, gado-gado, dan aneka kue. Obrolan ringan mengalir, tapi Rina merasakan tatapan sinis dari Bu Siti. Rina, kamu kerja apa sekarang? Masih freelance itu? Tanya Bu Siti tiba-tiba. Nada suaranya penuh celah. Iya, Bu. Sedang banyak proyek. Jawab Rina ramah. Andi buru-buru mengalihkan topik, tapi Rina tahu, ini baru permulaan. Di balik senyumnya, ia mulai merasakan ketegangan yang familiar. Malam semakin larut, dan Rina naik ke kamar lebih dulu. Berbaring di tempat tidur empuk, ia menatap langit-langit. Villa ini indah. Suasana damainya menjanjikan ketenangan. Tapi dengan kehadiran keluarga mertua, apakah liburannya benar-benar bisa santai? Rina menutup mata, berharap besok akan lebih baik. Ia tidak tahu bahwa ejekan yang lebih menyakitkan sedang menanti, dan balasannya akan mengubah segalanya. Pagi di villa terasa seperti lukisan hidup. Kabut tipis masih menyelimuti pepohonan di kejauhan, dan sinar matahari pagi menyelinap melalui jendela besar, menciptakan siluet lembut di lantai marmer. Rina bangun dengan semangat. Aroma kopi yang diseduh Andi dari dapur menggoda hidungnya. Ia mengenakan kaos longgar dan celana pendek, berjalan ke balkon kamar utama untuk menghirup udara segar. Pemandangan pegunungan yang hijau dan suara burung berkicau membuatnya tersenyum. Hari ini akan menyenangkan, katanya pada diri sendiri, berusaha mengabaikan perasaan cemas yang mengintip di sudut hatinya. Andi sudah ada di dapur, sibuk menyiapkan sarapan. Telur mata sapi, roti bakar, dan segelas jus jeruk tersaji di meja kecil di teras belakang. Pagi, sayang, aku buatkan sarapan favoritmu, serunya sambil mengedipkan mata.
Rina tertawa kecil, merasa hangat dengan perhatian suaminya. Mereka duduk bersama, menikmati sarapan sambil mengobrol tentang rencana hari ini. Rina ingin berjalan-jalan ke kebun teh di dekat villa, sementara Andi mengusulkan untuk berenang di kolam Infinity sore nanti. Pokoknya kita santai. Ya, Rin. Lupain kerja, lupain semua, kata Andi. Tangannya memegang lembut tangan Rina. Namun, kedamaian itu tidak bertahan lama. Sekitar pukul 10, suara deru mesin mobil memecah keheningan. Rina menoleh dari teras dan melihat dua mobil mewah, sebuah SUV hitam dan sedan putih, memasuki halaman villa. Jantungan Rina sedikit bertambah cepat. Mereka datang, gumamnya. Andi menepuk pundaknya pelan. Tenang, Rin. Aku sudah bilang ke Mama. Kita cuma mau santai. Nggak akan ada drama. Pintu depan villa terbuka, dan Bu Siti melangkah masuk dengan anggun, mengenakan gaun panjang bermotif bunga dan topi lebar yang lebih cocok untuk liburan di pantai. Di belakangnya, Lina, kakak ipar Rina, berjalan dengan langkah congkak, memegang ponsel sambil mengeluh tentang sinyal yang buruk. Riko, adik ipar yang berusia 25 tahun, mengikuti dengan earphone di telinga, seolah dunia di sekitarnya tidak ada. Dua sepupu Andi, Dita dan Reza, juga ikut. Masing-masing membawa koper besar seolah mereka akan tinggal sebulan. Rina berdiri untuk menyapa. Wajahnya memasang senyum sopan. Selamat datang, Bu. Kak Lina, Riko, apa kabar? Sapanya ramah. Bu Siti hanya mengangguk singkat. Matanya menatap Rina dari atas ke bawah, seolah menilai pakaian santainya yang sederhana. Kalian duluan, ya? Sudah beres-beres villa? Tanyanya dengan nada yang lebih terdengar seperti perintah daripada pertanyaan. Rina mengangguk. Sudah, Bu. Semuanya bersih. Kamar juga sudah siap. Lina mendengus pelan, berjalan langsung ke ruang tamu tanpa menjawab sapaan Rina. Panas banget di sini. AC-nya hidup nggak sih? Keluhnya sambil melempar tas tangannya ke sofa. Riko bahkan tidak melirik Rina. Langsung menuju kamar di lantai atas dengan earphone masih terpasang. Rina menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan rasa kesal yang mulai menggerogoti. Ia sudah terbiasa dengan sikap dingin keluarga Andi, tapi tetap saja menyakitkan. Andi, yang merasakan ketegangan, buru-buru mengalihkan perhatian. Mama, mau teh atau kopi? Aku buatin sekarang. Tawarnya. Bu Siti menggeleng. Nggak usah. Andi, kami bawa catering dari Jakarta. Lebih enak. Kalian makan apa tadi? Nada suaranya menyiratkan bahwa apapun yang dimakan Rina dan Andi pasti tidak sebanding dengan pilihan mereka. Rina memilih diam, membantu mengatur meja makan saat catering tiba. Kotak-kotak makanan dari restoran ternama di Jakarta dibuka, memamerkan hidangan seperti nasi liwet, ayam bakar, dan aneka kue pasar. Bau harum makanan memenuhi ruangan, tapi Rina merasa seperti tamu yang tidak diundang di rumah sendiri. Saat makan siang, keluarga besar duduk mengelilingi meja panjang, mengobrol tentang bisnis, liburan ke luar negeri, dan gosip sosialita. Rina hanya mendengarkan. Sesekali menjawab pertanyaan Andi dengan senyum kecil. Bu Siti tiba-tiba menoleh padanya. Rina, kamu nggak ikut ngobrol? Apa nggak ngerti topiknya? Nada suaranya penuh sindiran, disambut tawa kecil dari Lina. Rina merasakan wajahnya memanas, tapi ia tetap tersenyum. Oh, saya cuma dengerin aja, Bu. Menarik kok, cerita tentang bisnisnya. Jawabannya sopan. Tapi di dalam hati, ia merasa seperti sedang berjalan di atas tali tipis. Andi memegang tangannya di bawah meja, berusaha menenangkan. Tapi Bu Siti tidak berhenti. Ya, kalau cuma freelance begitu, mana ngerti bisnis besar. Harus belajar banyak. Ya, biar nggak cuma jadi penutup di keluarga ini. Kata-kata itu seperti pisau, menusuk tepat di hati Rina. Lina dan Dita terkikik. Sementara Riko tetap asyik dengan ponselnya. Rina menunduk, menatap piringnya yang nyaris tak tersentuh. Ia ingin membalas, ingin berteriak bahwa ia bukan penutup, bahwa ia punya karir dan harga diri. Tapi ia tahu
Berdebat dengan Bu Siti di depan semua orang hanya akan memperburuk keadaan. Jadi, ia hanya mengangguk kecil dan berkata, "Iya, Bu. Saya belajar terus." Andi mencoba mengganti topik, membicarakan rencana piknik ke kebun teh besok, tapi suasana tetap dingin. Rina merasa seperti orang asing di tengah keluarga yang seharusnya menjadi miliknya. Sore itu, saat keluarga besar sibuk mengatur barang dan memilih kamar, Rina memutuskan untuk berjalan sendiri ke taman belakang villa. Ia duduk di ayunan kayu, menatap kolam renang yang berkilau di bawah sinar matahari. Angin sepel-sepel membelai wajahnya, tapi tidak cukup untuk menghapus rasa sesak di dadanya. Ia teringat kata-kata Bu Siti tadi, dan betapa seringnya ia harus menelan hinaan demi menjaga hubungan dengan Andi. "Kenapa aku selalu jadi sasaran?" tanyanya dalam hati. Ia tahu Bu Siti tidak pernah menyukainya, tapi sikap dingin itu kini terasa lebih tajam, lebih terbuka. Andi menemukannya di taman. Wajahnya penuh penyesalan. "Rin, maaf ya tadi. Mama nggak bermaksud begitu. Dia cuma..." "Ya, kamu tahulah karakternya." Rina memandang suaminya, ingin percaya. Tapi ada bagian dari dirinya yang lelah mendengar alasan yang sama. "Aku nggak apa-apa, Mas. Cuma butuh sedikit waktu sendiri." Jawabnya lembut. Andi mengangguk, mencium keningnya sebelum kembali ke dalam. Saat matahari mulai terbenam, Rina masih duduk di ayunan, memandang langit yang berubah jingga. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tetap menikmati liburan ini, apapun yang terjadi. Tapi di dalam hatinya, ada bara kecil yang mulai menyala, bara kemarahan yang selama ini ia pendam. Ia tidak tahu bahwa besok, hinaan yang lebih pedih akan datang, dan senyumnya yang sopan akan menjadi senjata pertamanya. Untuk saat ini, ia hanya ingin menikmati angin sejuk dan suara alam, berharap esok hari membawa keajaiban. Langit di atas villa berwarna biru cerah, hanya dihiasi beberapa awan tipis yang bergerak lamban. Rina berdiri di tepi kolam renang, kakinya menyentuh air yang sejuk. Pagi ini, ia memutuskan untuk memulai hari dengan berenang, berharap olahraga ringan itu bisa meredakan ketegangan yang masih tersisa dari kemarin. Gaun renang biru muda yang ia kenakan terasa nyaman, dan rambutnya dikuncir tinggi agar tidak basah. Ia melompat ke dalam air, merasakan sensasi dingin yang menyegarkan, seolah semua beban di pundaknya ikut larut. Untuk sesaat, dunia terasa hanya miliknya. Hanya ada air, langit, dan keheningan. Andi masih tidur di kamar, kelelahan setelah perjalanan panjang kemarin. Rina sengaja bangun lebih pagi untuk menikmati villa sebelum keluarga besar bangun. Ia berenang beberapa putaran. Gerakannya lembut namun penuh tenaga, seperti ingin mengusir semua pikiran buruk. Setelah puas, ia naik ke tepi kolam, mengambil handuk, dan duduk di kursi santai dengan pemandangan pegunungan di depannya. Ia mengambil buku novel romansa yang kemarin belum sempat dibaca, berharap bisa tenggelam dalam cerita. Namun, ketenangan itu buyar ketika suara langkah kaki dan tawa keras mendekat. Rina menoleh dan melihat Bu Siti, Lina, dan Dita berjalan menuju area kolam, masing-masing mengenakan pakaian santai namun mahal. Bu Siti membawa segelas jus hijau, sementara Lina dan Dita sibuk mengambil foto selfie dengan latar kolam. Riko menyusul di belakang, masih dengan earphone di telinga, tapi kali ini ia membawa papan selancar kecil untuk bermain di kolam. Rina menarik napas dalam-dalam, memasang senyum sopan. "Pagi, Bu, Kak Lina, Dita, Riko. Mau berenang juga?" sapanya, berusaha terdengar ramah. Bu Siti meliriknya sekilas, alisnya sedikit terangkat. "Pagi, kamu sudah berenang ternyata. Aku kira kamu cuma mau duduk-duduk sambil baca buku murahan itu," katanya dengan nada yang seolah bercanda, tapi terdengar menyakitkan. Lina terkikik, menutup mulutnya dengan tangan seolah menyembunyikan tawa. "Iya, Rin, novel apa sih itu? Bacaan anak muda banget." "Ya," tambahnya, nadanya penuh ejekan. Dita tidak berkomentar, tapi senyum sinis di wajahnya cukup jelas. Riko, seperti biasa, tidak peduli, sudah sibuk melompat ke kolam dengan papan selancarnya. Rina menahan dorongan untuk membalas. Ia menutup bukunya perlahan,
tetap tersenyum. Oh, cuma buku ringan, Kak. Buat santai aja, jawabnya. Suaranya stabil meski dadanya terasa sesak. Ia berdiri, berniat kembali ke kamar untuk menghindari percakapan yang jelas-jelas tidak menyenangkan. Tapi Bu Siti tidak membiarkannya pergi begitu saja. Rina, duduk sini dulu. Kita ngobrol bentar. Kan jarang ketemu, katanya, menunjuk kursi di sebelahnya. Nada suaranya manis. Tapi Rina tahu itu bukan undangan tulus. Dengan enggan, Rina duduk kembali. Handuk masih melilit pinggangnya. Bu Siti menyeruput jusnya, lalu menatap Rina dengan pandangan yang sulit diartikan. Kamu tahu, Rina, villa ini punya sejarah panjang di keluarga kami. Dibangun oleh almarhum suamiku, buat keluarga besar bisa berkumpul. Orang-orang tertentu aja yang boleh ke sini, yang benar-benar bagian dari keluarga. Katanya, menekankan kata terakhir. Rina merasa wajahnya memanas. Ia tahu apa maksud Bu Siti. Ia sedang mengingatkan Rina bahwa ia bukan bagian yang sebenarnya. Lina, yang mendengar, langsung menimpali. Iya, Bu. Makanya aku bilang, kita harus pilih-pilih siapa yang boleh ikut liburan. Kalau enggak, jadi enggak eksklusif lagi, kan? Ia melirik Rina sambil tersenyum kecil, seolah kata-katanya tidak sengaja menyakiti. Rina mengepalkan tangan di bawah handuk, berusaha tetap tenang. Iya, Kak. Aku bersyukur bisa ikut ke sini, jawabnya. Suaranya tetap sopan meski hatinya mendidih. Tapi puncaknya datang saat makan siang. Keluarga besar berkumpul di ruang makan. Meja penuh dengan hidangan catering yang dipesan Bu Siti. Andi, yang baru bangun, duduk di samping Rina, mencoba mencairkan suasana dengan bercanda tentang cuaca. Namun, saat semua sedang makan, Bu Siti tiba-tiba berbicara dengan suara keras, seolah ingin semua orang mendengar. Rina, kamu kok nggak bantu masak apa-apa? Apa cuma bisa makan doang di sini? Ngapain si miskin dan mandul ini ada di villa? Ngerusak liburan kita aja. Tawa keras meledak dari Lina dan Dita, sementara Reza tersenyum kecil, pura-pura sibuk dengan ponselnya. Riko, untuk pertama kalinya, melepas earphone-nya dan ikut tertawa. Rina merasa dunia berhenti berputar. Kata-kata itu seperti tamparan, bukan hanya menyakitkan, tapi juga menghinakan. Wajahnya memucat, dan untuk sesaat, ia tidak bisa bernapas. Andi menoleh ke ibunya. Wajahnya memerah. Mama, itu keterlaluan. Rina bagian dari keluarga ini, bentaknya, tapi Bu Siti hanya mengangkat bahu. Aku cuma bilang apa adanya. Andi, kalau nggak suka, ya sudah, bawa istrimu pulang. Lina menambahkan. Iya, Mas. Kita kan pengen liburan santai, bukan ribut-ribut. Rina menatap piringnya. Tangannya gemetar. Ia ingin menangis, ingin berteriak, ingin membalikan meja dan membela dirinya. Tapi ia tahu, di depan keluarga besar ini, emosinya hanya akan menjadi bahan tawa lebih lanjut. Jadi, ia melakukan satu-satunya hal yang bisa ia lakukan saat itu. Ia tersenyum. Senyum itu kecil, hampir tak terlihat, tapi penuh dengan sesuatu yang sulit diartikan. Maaf kalau saya mengganggu, Bu, katanya pelan. Suaranya stabil meski hatinya hancur. Saya cuma mau menikmati liburan seperti yang lain. Bu Siti mengangguk, seolah puas dengan reaksi Rina. Bagus kalau kamu tahu diri, katanya, lalu beralih ke topik lain seolah tidak terjadi apa-apa. Andi memegang tangan Rina di bawah meja, berbisik. Maaf, Rin, aku beresin ini nanti. Tapi Rina hanya mengangguk, matanya kosong. Di dalam hatinya, sesuatu berubah. Senyumnya tadi bukan tanda menyerah, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia tidak akan membiarkan hinaan ini berlalu begitu saja. Sore itu, Rina memilih menjauh dari keluarga besar, duduk sendirian di gazebo kayu di taman belakang. Ia memandang kebun teh di kejauhan. Angin membawa aroma daun segar. Kata-kata, miskin, dan mandul, masih bergema di kepalanya, seperti belati yang terus menusuk. Ia bukan orang miskin, ia punya karir, tabungan, dan harga diri.
Dan soal anak, ia dan Andi memang belum dikaruniai, tapi itu bukan alasan untuk dihina. Rina menutup mata, mencoba menenangkan diri. Tapi di dalam hatinya, ada keputusan yang mulai terbentuk. Ia tidak akan lagi menjadi sasaran empuk. Ia akan membalas, bukan dengan amarah, tapi dengan cara yang akan membuat mereka semua menyesal. Malam itu, saat makan malam berlangsung dengan canda tawa keluarga besar, Rina duduk di sudut, diam-diam mengamati. Ia memperhatikan cara Bu Siti mengatur percakapan, bagaimana Lina selalu mencari perhatian, dan bagaimana Dita dan Reza saling bersaing untuk mendapat pujian. Riko, meski terlihat cuek, sesekali melirik Bu Siti dengan ekspresi yang sulit dibaca. Rina menyadari, di balik kemewahan dan tawa mereka, ada celah-celah yang bisa ia manfaatkan. Senyumnya kembali muncul. Kali ini lebih tajam, lebih terarah. Liburan ini baru saja dimulai, tapi permainan sudah berubah. Malam itu, villa terasa hening meski suara tawa keluarga besar masih terdengar samar dari ruang tamu. Rina duduk di tepi tempat tidur di kamar utama. Jendela terbuka lebar membiarkan angin sejuk pegunungan menyapu wajahnya. Cahaya bulan menerangi wajahnya yang muram. Matanya menatap kosong ke arah pegunungan di kejauhan. Kata-kata Bu Siti siang tadi, miskin dan mandul, masih bergema di kepalanya, seperti lagu yang tak kunjung berhenti. Andi tertidur di sampingnya. Napasnya teratur, tidak menyadari badai yang berkecamuk di hati istrinya. Rina menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, tapi pikirannya justru melayang ke masa lalu, ke tahun-tahun penuh luka yang telah ia pendam. 3 tahun lalu, saat Rina dan Andi menikah, ia penuh harapan. Pernikahan mereka digelar megah di sebuah gedung di Jakarta, dengan ratusan tamu dari kalangan atas. Rina, yang berasal dari keluarga sederhana, merasa seperti berada dalam dongeng. Andi adalah pangeran yang ia impikan, pria yang hangat dan penuh perhatian. Tapi bayang-bayang keluarga besar Andi segera merusak ilusi itu. Malam resepsi, Bu Siti menariknya ke samping, suaranya dingin meski tersenyum. Kamu harus tahu tempatmu, Rina. Andi bisa dapat yang lebih baik, tapi dia pilih kamu. Jangan sampai mengecewakan keluarga ini. Kata-kata itu, meski disampaikan dengan nada lembut, terasa seperti tamparan. Sejak hari itu, Rina merasakan pengucilan yang halus tapi konstan. Di setiap acara keluarga, Bu Siti selalu membandingkannya dengan menantu-menantu lain dari teman-temannya, yang katanya lebih sukses atau lebih anggun. Lina, kakak ipar Rina, seringkali menyindir pekerjaan freelance-nya sebagai desainer grafis. Masih gambar-gambar doang, ya? Kapan sih kerja beneran? Katanya suatu kali, disambut tawa kecil dari yang lain. Riko, adik ipar, tidak terlalu terang-terangan, tapi tatapan meremehkannya cukup untuk membuat Rina merasa kecil. Bahkan Dita dan Reza, sepupu Andi, seringkali berbicara seolah Rina tidak ada di ruangan, mengabaikan pendapatnya dalam diskusi keluarga. Namun, yang paling menyakitkan adalah tekanan soal anak. Setelah setahun menikah, ketika Rina dan Andi belum juga dikaruniai anak, Bu Siti mulai mengomentari. Awalnya halus, seperti, kapan ya aku bisa gendong cucu dari Andi? Tapi seiring waktu, nada itu berubah menjadi sindiran terbuka. Apa kamu nggak bisa kasih keturunan buat keluarga ini? Tanyanya di depan keluarga besar saat makan malam ulang tahun Andi tahun lalu. Rina hanya bisa menunduk, wajahnya panas, sementara Andi berusaha membela dengan lemah. Mama, kami sedang usaha. Tapi Bu Siti hanya mendengus, dan percakapan itu berakhir dengan Rina menangis diam-diam di kamar mandi. Rina bukan tidak berusaha. Ia dan Andi sudah berkonsultasi dengan dokter, menjalani tes, dan mencoba berbagai cara. Tapi hasilnya selalu sama, tidak ada masalah medis, hanya perlu waktu. Namun, bagi Bu Siti dan keluarga besar, waktu adalah kemewahan yang tidak mereka beri. Setiap bulan tanpa kabar kehamilan adalah bahan baru untuk menghina Rina. Mandul, kata itu pernah diucapkan Lina dalam nada bercanda, tapi terasa seperti pisau. Rina mulai merasa dirinya cacat, meski ia tahu itu tidak benar. Andi selalu meyakinkannya bahwa ia mencintainya apa adanya,
Tapi cinta itu tidak cukup untuk melindunginya dari serangan keluarga. Kilas balik itu membuat mata Rina berkaca-kaca. Ia bangkit dari tempat tidur, berjalan pelan ke balkon kamar, dan menatap langit malam yang penuh bintang. Udara dingin menyengat kulitnya, tapi ia tidak peduli. Ia teringat saat-saat ia mencoba menyenangkan keluarga mertua. Ia pernah menghabiskan berjam-jam memasak untuk acara keluarga, hanya untuk mendengar Bu Siti berkomentar. Rasanya biasa aja, ya, kurang bumbu. Ia pernah membelikan hadiah mahal untuk ulang tahun Lina, tapi hanya mendapat ucapan terima kasih setengah hati. Setiap usahanya untuk diterima selalu berakhir dengan kekecewaan. Rina menggenggam pagar balkon. Jari-jarinya memutih karena menahan erat. Kenapa aku terus mencoba? Tanyanya pada diri sendiri. Selama ini, ia menahan diri demi Andi, demi menjaga keharmonisan pernikahan. Ia selalu tersenyum, selalu sopan, meski hatinya terluka. Tapi hinaan siang tadi di meja makan. Ngapain si miskin dan mandul di sini? Ngerusak liburan kita aja. Adalah puncaknya. Kata-kata itu bukan sekadar hinaan, tapi serangan yang sengaja dirancang untuk mempermalukannya di depan semua orang. Dan tawa keluarga besar yang mengiringi, seperti garam yang ditaburkan pada luka terbuka. Di bawah sinar bulan, Rina merasa sesuatu bergeser di dalam dirinya. Selama ini, ia berpikir bahwa diam dan tersenyum adalah cara terbaik untuk menghadapi keluarga mertua. Ia takut jika membalas, Andi akan terjepit di antara dia dan keluarganya. Tapi malam ini, ia menyadari bahwa diamnya hanya membuat mereka semakin berani. Setiap hinaan yang ia telan telah menumpuk, membentuk dinding kemarahan yang kini mulai retak. Aku bukan miskin. Aku bukan mandul. Aku bukan penutup. Gumamnya. Suaranya penuh tekad. Ia teringat masa kecilnya, ketika ia harus berjuang untuk membiayai kuliahnya sendiri. Orang tuanya bukan orang kaya, tapi mereka mengajarkan Rina untuk bangga pada dirinya sendiri. Ia lulus dengan nilai terbaik, membangun karir sebagai desainer grafis yang dihormati, dan hidup mandiri sebelum bertemu Andi. Aku bukan siapa-siapa yang mereka pikirkan, katanya pada bayangannya di kaca jendela. Dan aku tidak akan membiarkan mereka terus menginjakku. Rina kembali ke kamar, duduk di meja kecil di sudut, dan mengambil buku catatannya. Ia mulai menulis, bukan untuk mencurahkan perasaan, tapi untuk mengingat setiap hinaan, setiap sindiran, setiap tatapan merendahkan yang pernah ia terima. Ia mencatat nama-nama, Bu Siti, Lina, Riko, Dita, Reza. Di samping setiap nama, ia menuliskan kelemahan mereka yang ia amati selama ini. Bu Siti, misalnya, sangat terobsesi dengan reputasi keluarga. Lina suka pamer tapi sering berbohong tentang pencapaiannya. Riko, meski cuek, sebenarnya mendambakan pengakuan dari ibunya. Dita dan Reza selalu bersaing untuk mendapat perhatian Bu Siti, seringkali saling menjatuhkan. Catatan itu bukan sekadar pelampiasan. Itu adalah peta. Awal dari rencana yang masih samar di kepalanya. Rina belum tahu bagaimana caranya. Tapi ia tahu ia tidak akan lagi menjadi korban. Ia akan membalas, bukan dengan amarah atau tangisan, tapi dengan cara yang akan membuat mereka semua terkejut. Mereka pikir aku lemah, pikirnya, menutup buku catatan itu. Tapi mereka salah. Pagi menjelang, Rina bangun dengan perasaan baru. Ia tidak lagi merasa seperti tamu yang tidak diundang. Villa ini, meski milik keluarga Andi, adalah tempat ia berhak berada. Saat ia turun ke ruang makan untuk sarapan, ia melihat Bu Siti dan Lina sudah ada di sana, mengobrol tentang rencana belanja di kota. Rina tersenyum. Kali ini bukan senyum sopan yang biasa ia tunjukkan. Ada sesuatu di matanya. Kilau kecil yang menjanjikan sesuatu yang lebih besar. Pagi, Bu. Kak Lina, sapanya. Suaranya tenang tapi penuh percaya diri. Bu Siti meliriknya, seolah terkejut dengan nada itu, tapi tidak berkomentar. Rina duduk, mengambil sepotong roti, dan mulai makan. Pikirannya sudah berputar, merancang langkah berikutnya. Cahaya matahari siang menyelinap melalui celah-celah daun di taman belakang villa, menciptakan bayangan bergoyang di atas meja kayu tempat Rina duduk.
Ia memegang cangkir teh chamomile yang masih mengepul. Aroma bunga yang lembut sedikit menenangkan sarafnya yang tegang. Buku catatannya terbuka di depannya, penuh dengan coretan-coretan yang ia tulis semalam. Di halaman itu, nama-nama keluarga besar Andi tersusun rapi, masing-masing disertai catatan tentang kelemahan mereka. Rina menatap tulisannya, jari-jarinya menelusuri tinta biru, seolah kata-kata itu adalah peta menuju keadilan yang selama ini ia pendam. Hinaan Bu Siti kemarin, miskin dan mandul, bukan sekadar kata-kata. Itu adalah puncak dari 3 tahun penderitaan, puncak dari sindiran, pengucilan, dan tatapan merendahkan yang membuat Rina merasa seperti bayangan di keluarga ini. Tapi sekarang, ia memutuskan untuk berhenti menjadi korban. Ia tidak akan melawan dengan kemarahan atau air mata, seperti yang mungkin mereka harapkan. Tidak, balasannya akan cerdas, terencana, dan menyakitkan, tanpa ia harus mengotori tangan. Mereka pikir aku lemah, gumamnya, matanya menyipit. Mereka akan lihat siapa aku sebenarnya. Rina menyeruput tehnya. Pikirannya berputar cepat. Ia tahu bahwa melawan keluarga besar Andi bukan perkara mudah. Bu Siti adalah matriark yang mengendalikan segalanya dengan tangan besi. Lina adalah provokator yang licik. Riko adalah anak manja yang bergantung pada ibunya. Sementara Dita dan Reza adalah pion yang selalu mencari perhatian. Tapi setiap orang punya celah. Dan Rina sudah mulai melihatnya. Selama 3 tahun, ia diam-diam mengamati, mendengar percakapan yang seharusnya tidak ia dengar, memperhatikan tingkah laku yang disembunyikan di balik topeng kemewahan. Sekarang, pengetahuan itu akan menjadi senjatanya. Ia mengambil pena dan mulai menulis ulang catatannya dengan lebih terstruktur. Di samping nama Bu Siti, ia menuliskan, obsesi dengan reputasi keluarga. Takut skandal terbongkar. Rina teringat percakapan yang pernah ia dengar setahun lalu, saat Bu Siti panik karena rumor tentang penggelapan dana di salah satu perusahaan keluarga mulai menyebar. Wanita itu menghabiskan jutaan untuk menyewa konsultan PR demi menutupi kabar itu. Reputasi adalah segalanya baginya, pikir Rina. Jika ia bisa menemukan sesuatu, apa saja, yang mengancam citra sempurna Bu Siti, itu akan menjadi pukulan telak. Untuk Rina mencatat, suka pamer, tapi banyak berbohong tentang pencapaian. Lina selalu membanggakan bisnis butiknya yang katanya laris manis. Tapi Rina pernah melihat dokumen di meja Andi yang menunjukkan bahwa butik itu hampir bangkrut. Lina juga sering membual tentang hubungan dekatnya dengan selebriti atau pengusaha terkenal. Tapi Rina curiga itu hanya karangan untuk menaikkan gengsinya. Kalau kebohongannya terbongkar di depan keluarga, dia akan hancur. Gumam Rina, tersenyum kecil. Riko, di sisi lain, adalah kasus yang lebih rumit. Di permukaan, ia terlihat cuek dan tidak peduli. Tapi Rina tahu ia sangat mendambakan pengakuan dari Bu Siti. Ia pernah mendengar Riko mengeluh kepada Reza bahwa ibunya selalu membandingkannya dengan Andi, yang dianggap lebih sukses. Dia ingin dianggap penting, tulis Rina. Jika ia bisa memanfaatkan rasa insecure Riko, mungkin ia bisa membuatnya bertindak gegabah, mempermalukan dirinya sendiri di depan keluarga. Dita dan Reza, sepupu Andi, adalah yang paling mudah dibaca. Mereka selalu bersaing untuk mendapat perhatian Bu Siti, seringkali saling menjatuhkan dengan sindiran halus. Rina mencatat, saling iri, mudah diprovokasi untuk konflik. Ia ingat betapa Dita pernah kesal ketika Reza membeli mobil baru yang lebih mahal dari miliknya, dan bagaimana Reza membual tentang koneksi bisnisnya untuk membuat Dita merasa kecil. Kalau aku bisa membuat mereka saling menyerang, mereka akan sibuk sendiri, pikir Rina. Rina menutup buku catatannya, merasa lebih tenang. Rencana itu masih samar, tapi ia tahu ia punya bahan untuk memulai. Yang ia butuhkan sekarang adalah kesempatan dan bukti. Ia harus bergerak hati-hati, seperti pemain catur yang merencanakan langkah jauh ke depan. Mereka suka mempermalukan orang di depan umum, pikirnya. Aku akan balas dengan cara yang sama, tapi lebih cerdas. Sore itu, keluarga besar memutuskan untuk piknik kecil di kebun teh dekat villa. Rina ikut, bukan karena ingin, tapi karena ia tahu ini adalah kesempatan untuk mengamati lebih dekat.
Mereka membawa keranjang piknik penuh makanan ringan, tikar besar, dan payung besar untuk berteduh. Andi berjalan di samping Rina, berusaha mencairkan suasana dengan bercanda tentang betapa ia rindu bermain layang-layang di kebun teh saat kecil. Rina tersenyum, tapi pikirannya sibuk mengamati keluarga besar. Bu Siti duduk di kursi lipat, memerintah semua orang untuk mengatur piknik seperti seorang ratu. Lina sibuk mengambil foto untuk media sosial, memastikan setiap sudut kebun teh terekam dengan sempurna. Riko, seperti biasa, duduk di sisi dengan earphone-nya, tapi Rina memperhatikan ia sesekali melirik Bu Siti, seolah menunggu perhatian. Dita dan Reza, sementara itu, mulai berdebat tentang siapa yang lebih tahu cara memanggang sosis di pemanggang portabel. Kamu selalu merusak makanan, Reza, sindir Dita. Oh, please, setidaknya aku nggak bakar dapur seperti kamu, balas Reza. Rina duduk di tikar, pura-pura sibuk dengan ponselnya, tapi telinganya menangkap setiap kata. Ia memperhatikan bagaimana Bu Siti tersenyum puas saat Dita dan Reza bertengkar, seolah menikmati drama kecil itu. Ia juga melihat Lina memeriksa ponselnya berulang-ulang, seolah cemas dengan jumlah like di unggahannya. Mereka penuh celah, pikir Rina. Jantungan mulai berdegup kencang. Ia tahu, untuk menjalankan rencananya, ia perlu bukti konkret, sesuatu yang bisa ia gunakan untuk mengungkap kelemahan mereka tanpa terlihat seperti penyerang. Saat piknik selesai dan mereka kembali ke villa, Rina sengaja berjalan lebih lambat, membiarkan keluarga besar masuk lebih dulu. Ia berhenti di ruang tamu, memperhatikan tas tangan Lina yang ditinggalkan di sofa. Dengan hati-hati, ia melirik ke sekitar, memastikan tidak ada yang melihat. Ia tahu ini berisiko, tapi ia harus mulai mengumpulkan informasi. Ia membuka tas itu sekilas, melihat dompet, kunci mobil, dan sebuah buku catatan kecil. Rina tidak mengambil apapun, tapi ia mencatat dalam pikiran bahwa Lina sering menulis di buku itu setelah mengobrol dengan klien. Mungkin ada sesuatu di sana, pikirnya. Malam itu, saat makan malam, Rina kembali duduk di sudut, mengamati. Bu Siti berbicara tentang rencana bisnis baru. Lina membual tentang klien penting yang katanya akan datang ke butiknya. Dan Dita serta Reza terus menyindir satu sama lain. Riko, untuk pertama kalinya, berbicara, mengeluh bahwa ia tidak mendapat cukup dana untuk proyek pribadinya. Bu Siti memotongnya dengan tajam. Kalau kamu kerja keras seperti Andi, mungkin aku akan pertimbangkan. Riko membisu. Wajahnya memerah. Rina menahan senyum. Setiap kata, setiap ekspresi, adalah amunisi. Ia tahu, balas dendamnya tidak akan instan. Ia akan membiarkan mereka merasa aman dulu, merasa bahwa Rina tetap gadis lemah yang selalu diam. Tapi di dalam hatinya, ia sudah menanam benih rencana. Kalian pikir aku nggak pantas ada di sini, pikirnya, menatap mereka satu persatu. Tapi aku akan buktikan kalian yang sebenarnya nggak pantas. Malam di villa terasa lebih gelap dan sepi daripada biasanya, seolah alam ikut merasakan gejolak di hati Rina. Ia berdiri di balkon kamar utama, tangannya memegang pagar kayu yang dingin karena embun malam. Langit di atasnya seperti kanvas hitam yang dihiasi ribuan bintang berkelip, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta yang biasa menenggelamkan pikirannya. Angin sepel-sepel membawa aroma pinus dari pegunungan, tapi udara segar itu tidak cukup untuk meredakan panas di dadanya. Rina menarik napas dalam-dalam, matanya menatap ke kejauhan, di mana siluet pohon-pohon gelap bergoyang pelan. Ini adalah momen langka di mana ia bisa sendirian, jauh dari tatapan sinis keluarga besar yang kini tidur di kamar-kamar bawah. Andi sudah tertidur lelap di dalam kamar, kelelahan setelah hari yang panjang. Rina tidak ingin membangunkannya. Suaminya sudah cukup terbebani dengan konflik antara ia dan keluarganya. Ia mengenakan sweater tebal, rambutnya dibiarkan tergerai, dan duduk di kursi rotan kecil di balkon. Buku catatannya terbuka di pangkuannya, tapi ia tidak menulis. Malam ini, ia merenung, membiarkan pikiran mengalir seperti sungai yang selama ini ia bendung. Hinaan Bu Siti, tawa Lina, dan sikap acuh Riko, semua itu bukan kejadian baru, tapi pemicu yang membuat bendungan hatinya jebol. Aku tidak bisa terus seperti ini,
gumamnya. Suaranya hampir hilang di telan angin. Bintang-bintang di atas seolah menjadi saksi bisu perjuangannya. Rina teringat masa kecilnya di kampung kecil di pinggiran Jakarta, di mana langit malam selalu penuh bintang seperti ini. Orang tuanya, meski miskin, selalu mengajarkan bahwa harga diri lebih berharga daripada uang. Jangan biarkan orang lain menginjakmu, Rin. Berdiri tegak, dan balas dengan kebaikan, kata ayahnya dulu. Tapi sekarang, kebaikan itu terasa sia-sia. 3 tahun ia mencoba menjadi menantu yang sempurna. Memasak, tersenyum, menahan sindiran. Tapi apa hasilnya? Hanya luka yang semakin dalam. Kebaikan tidak selalu menang. Pikirnya, jari-jarinya mengepal. Dendam mulai merayap, gelap dan menggoda. Berjanji akan memberikan keadilan yang selama ini ia rindukan. Ia membuka buku catatannya, membaca ulang catatan tentang kelemahan keluarga mertua. Bu Siti dan obsesinya dengan reputasi, Lina dengan kebohongannya, Riko dengan rasa insecure-nya. Rencana balas dendam yang samar mulai terbentuk lebih jelas di kepalanya. Ia tidak ingin kekerasan fisik atau konfrontasi langsung. Itu terlalu kasar, terlalu mirip dengan mereka. Sebaliknya, ia akan mengungkap kebusukan mereka dari dalam, membuat mereka hancur dengan tangan mereka sendiri. Mereka suka mempermalukan orang, bisiknya pada angin. Aku akan buat mereka merasakan malu yang sama, tapi lebih dalam. Untuk memperkuat tekadnya, Rina memutuskan untuk mulai mengumpulkan bukti malam itu juga. Ia tahu risikonya tinggi, tapi ia tidak bisa menunggu. Diam-diam, ia mengaktifkan aplikasi perekam suara di ponselnya, menyembunyikannya di saku sweater. Ia turun ke lantai bawah villa. Langkahnya pelan seperti kucing yang berburu. Ruang tamu gelap, hanya diterangi cahaya samar dari lampu taman. Tas Lina masih tergeletak di sofa, sebagaimana ia lihat sore tadi. Dengan hati berdegup kencang, Rina mendekat dan membuka tas itu lagi. Buku catatan kecil Lina ada di sana. Sampulnya bertuliskan, ide bisnis. Ia tidak membacanya di tempat. Terlalu berbahaya. Sebaliknya, ia memotret halaman-halaman pertama dengan ponselnya, melihat sekilas catatan tentang klien fiktif yang Lina sebutkan dalam obrolan piknik. Ini bisa jadi bukti kebohongannya, pikirnya. Adrenalin mengalir deras. Selanjutnya, Rina menuju ruang kerja kecil di sudut villa, tempat Bu Siti sering menyimpan dokumen. Pintu tidak terkunci. Keluarga ini terlalu percaya diri. Di meja kayu mahoni, ada tumpukan kertas. Rina menyinari dengan senter ponselnya. Matanya menyipit membaca dokumen tentang perusahaan keluarga. Ada email cetak yang menyebutkan transaksi mencurigakan. Sesuatu yang mirip dengan rumor penggelapan yang pernah ia dengar. Ia memotretnya juga. Tangannya gemetar tapi tegas. Ini yang Bu Siti tutupi, gumamnya. Ia juga merekam percakapan singkat saat mendengar suara Riko di koridor. Pemuda itu sedang menelepon temannya, mengeluh tentang kurangnya dukungan dari ibunya dan bagaimana ia merasa nggak berguna di mata keluarga. Dengan bukti-bukti itu di ponselnya, Rina kembali ke balkon, napasnya tersengal. Ia duduk, memandang bintang lagi, tapi sekarang ada konflik batin yang menggerogoti. Apa aku jadi seperti mereka? Tanyanya pada diri sendiri. Dendam terasa enak, seperti obat yang manis untuk luka lama. Tapi ia tahu itu bisa mengubahnya menjadi orang yang ia benci. Ia ingin tetap baik, tetap menjadi Rina yang Andi cintai, wanita yang kuat tapi penuh kasih. Tapi bagaimana? Biarkan mereka terus menyakitinya? Bayangan masa depan tanpa balas dendam terasa seperti penjara abadi. Sindiran tak berujung, tatapan merendahkan, dan perasaan tidak berharga. Tidak, katanya tegas. Suaranya bergema di balkon kosong. Ini bukan dendam buta. Ini keadilan. Aku akan balas secukupnya, untuk lindungi diri dan masa depanku. Konflik itu berputar di kepalanya seperti pusaran. Di satu sisi, ia membayangkan dirinya sebagai pahlawan yang diam-diam membongkar kebusukan, membuat keluarga mertua menyesal atas perbuatan mereka. Di sisi lain, ia takut kehilangan Andi jika rencananya gagal, atau lebih buruk, menjadi monster yang haus balas. Tapi saat ia melihat foto-foto bukti di ponselnya,
Tekadnya menguat. Aku bukan yang jahat. Mereka yang memulai. Pikirnya. Ia akan gunakan bukti ini secara bijak. Mungkin ungkapkan di saat yang tepat. Saat keluarga besar berkumpul. Agar dampaknya maksimal. Bukan untuk menghancurkan. Tapi untuk membuat mereka sadar betapa jahatnya perlakuan mereka. Rina menutup buku catatannya. Berdiri. Dan menghirup udara malam sekali lagi. Bintang-bintang seolah tersenyum padanya. Memberikan kekuatan. Ia merasa lebih ringan sekarang. Seperti beban 3 tahun terakhir mulai terangkat. Besok, aku mulai langkah pertama. Janjinya pada dirinya sendiri. Ia masuk ke kamar, berbaring di samping Andi. Dan untuk pertama kalinya dalam liburan ini, tidurnya nyenyak. Di balik kelopak matanya yang tertutup, visi balas dendam yang kejam tapi terukur mulai terbentuk. Ia akan buat mereka menjerit ketakutan, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kebenaran yang selama ini mereka sembunyikan. Pagi menjelang. Rina bangun dengan mata cerah. Ia siap menghadapi hari baru, dengan senyum yang kini menyimpan rahasia. Keluarga besar masih tidur, tidak tahu bahwa malam tadi, permainan telah berubah selamanya. Matahari pagi menyelinap melalui jendela besar ruang makan villa, menciptakan kilau lembut di atas meja kayu mahoni yang dipenuhi sarapan. Aroma roti panggang, telur orak-arik, dan kopi segar memenuhi udara. Tapi suasana di meja makan jauh dari hangat. Keluarga besar Andi sudah berkumpul. Bu Siti duduk di ujung meja seperti seorang ratu. Lina sibuk memeriksa ponselnya. Riko masih setia dengan earphone-nya. Sementara Dita dan Reza berbisik tentang rencana hari itu. Andi, yang duduk di samping Rina, berusaha mencairkan suasana dengan mengomentari cuaca cerah. Tapi tatapan dingin Bu Siti membuatnya cepat beralih ke makanannya. Rina duduk dengan tenang. Cangkir kopi di tangannya masih mengepul. Di luar, ia tampak seperti biasa. Sopan, pendiam, dengan senyum kecil yang selalu ia pasang. Tapi di dalam, hatinya berdegup kencang. Seperti seorang jenderal yang bersiap memulai pertempuran. Malam tadi, di balkon, ia telah memutuskan untuk melancarkan serangan pertama. Bukti-bukti yang ia kumpulkan, foto catatan Lina dan dokumen mencurigakan Bu Siti, adalah amunisi. Tapi ia tahu ia harus bergerak hati-hati, seperti menari di atas tali tipis. Serangan pertamanya harus halus, cukup untuk membuat Bu Siti goyah tanpa membuatnya curiga bahwa Rina sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar. Kesempatan itu datang saat sarapan hampir selesai. Bu Siti, seperti biasa, mulai berbicara tentang bisnis keluarga dengan nada penuh otoritas. Kita harus pastikan proyek baru di Bali berjalan lancar. Katanya, menatap Andi. Kamu harus lebih aktif. Andi, jangan cuma sibuk sama urusan lain. Nada suaranya menyiratkan sindiran, dan Rina tahu itu ditujukan padanya. Seolah ia adalah urusan lain yang mengalihkan perhatian Andi. Lina menimpali dengan senyum licik. Iya, Mas. Fokus dong. Jangan kayak orang lain yang cuma bisa ikut-ikutan. Tatapan Lina mendarat pada Rina, penuh ejekan. Rina menahan napas. Tapi kali ini ia tidak akan diam. Ia meletakkan cangkir kopinya dengan pelan. Suara kecil itu cukup untuk menarik perhatian semua orang. Bu, kalau boleh tahu, proyek di Bali itu yang mana? Yang resort mewah itu, kan? Tanyanya dengan nada polos, tapi matanya tajam menatap Bu Siti. Wanita itu tampak sedikit terkejut. Tidak biasa dengan Rina yang berani bertanya. Iya, kenapa? Kamu nggak perlu tahu detailnya. Ini urusan keluarga, jawab Bu Siti. Nadanya dingin. Rina tersenyum, tapi senyumnya kali ini berbeda. Ada sedikit kelicikan di dalamnya. Oh, cuma penasaran, Bu. Soalnya kemarin saya dengar ada masalah dengan izin proyek itu. Katanya ada dokumen yang bermasalah. Ya? Saya khawatir aja. Soalnya reputasi keluarga kan penting. Kata-katanya mengalir lembut. Tapi setiap suku kata dirancang untuk menusuk. Ia sengaja menyebut reputasi. Kata yang ia tahu adalah titik lemah Bu Siti. Ruangan menjadi hening sejenak. Bu Siti menegang. Cangkir teh di tangannya bergetar sedikit. Dokumen apa? Kamu dengar dari mana omong kosong itu? Tanyanya.
Suaranya tajam tapi ada nada gugup yang tidak bisa ia sembunyikan. Andi melirik Rina. Alisnya berkerut. Tapi ia tidak berkomentar. Lina, yang selalu siap mendukung ibunya, buru-buru menimpali. Rina, ngapain sih ikut campur urusan yang gak kamu paham? Urus aja kerjaan freelance MU itu. Tapi Rina tidak goyah. Ia memandang Bu Siti dengan ekspresi penuh perhatian, seolah hanya ingin membantu. Maaf, Bu, kalau saya salah dengar. Cuma, saya lihat dokumen di ruang kerja kemarin. Ada email tentang penundaan izin karena, apa ya, dugaan penggelapan dana? Saya pikir Bu sudah tahu. Kata-katanya sengaja dibuat samar, tapi cukup untuk membuat Bu Siti memucat. Rina tidak menyebut detail, tapi ia tahu dokumen yang ia temukan malam tadi, email tentang transaksi mencurigakan, adalah sesuatu yang Bu Siti coba sembunyikan. Apa-apaan ini? Rina? Kamu masuk ruang kerja tanpa izin. Bu Siti hampir berteriak. Wajahnya memerah. Lina, Dita, dan Reza menatap Rina dengan campuran kaget dan kesal. Sementara Riko akhirnya melepas earphone-nya, tertarik dengan drama yang tiba-tiba meletus. Andi menoleh ke Rina. Suaranya rendah tapi tegas. Rin, apa maksudmu? Dokumen apa? Rina memasang ekspresi polos, seolah tidak menyadari kekacauan yang ia ciptakan. Oh, maaf, Mas. Saya cuma ke ruang kerja buat cari pena. Nggak sengaja lihat dokumen di meja. Saya pikir itu penting, makanya tanya. Kalau salah, maaf ya, Bu. Ia menunduk sedikit, tapi matanya melirik Bu Siti, menangkap kepanikan di wajah wanita itu. Bu Siti buru-buru mengganti topik. Sudah, itu cuma urusan kecil. Nggak usah dibesar-besarkan. Andi, nanti kita bicara di kantor. Tapi kerusakan sudah terjadi. Lina melirik ibunya dengan curiga, seolah baru menyadari ada sesuatu yang disembunyikan. Dita dan Reza mulai berbisik, dan Riko, untuk pertama kalinya, menatap Bu Siti dengan ekspresi yang sulit dibaca. Rina menahan senyum dalam hati. Serangan pertamanya sukses. Ia telah menabur benih keraguan tanpa harus mengungkap semua bukti. Bu Siti sekarang tahu bahwa Rina bukan sekadar menantu pendiam yang bisa diabaikan. Ini baru awal, pikir Rina. Sisa hari itu, suasana di villa berubah. Bu Siti lebih pendiam, sering melamun, dan beberapa kali terlihat memeriksa ponselnya dengan cemas. Lina mencoba mencairkan suasana dengan bercanda tentang rencana belanja, tapi tawanya terdengar dipaksakan. Dita dan Reza, yang biasanya sibuk bersaing, kini lebih sering berbisik tentang dokumen yang Rina sebutkan. Andi, meski bingung, tidak menanyakan apa-apa kepada Rina di depan keluarga, tapi tatapannya penuh tanya saat mereka berdua di kamar sore itu. Rin, apa yang kamu lihat di ruang kerja? Kenapa tiba-tiba ngomong gitu tadi? Tanyanya, suaranya lembut tapi khawatir. Rina memandang suaminya, merasa sedikit bersalah karena menyeretnya ke dalam rencananya. Tapi ia tahu ia tidak bisa mundur sekarang. Mas, aku cuma khawatir sama proyek itu. Aku nggak sengaja lihat dokumennya. Maaf kalau aku salah bicara, katanya. Suaranya penuh penyesalan palsu. Andi menghela napas, memeluknya. Aku cuma nggak mau kamu ribut sama Mama. Dia keras, tapi dia sayang keluarga. Rina mengangguk, tapi di dalam hatinya, ia berpikir, sayang keluarga, tapi tidak untukku. Malam itu, saat keluarga besar berkumpul di ruang tamu untuk menonton film, Rina duduk di sudut, mengamati. Bu Siti berusaha tampak biasa, tapi tangannya terus memainkan gelang emasnya, tanda ia sedang gelisah. Lina sesekali melirik Rina dengan tatapan penuh curiga, seolah mencoba mencari tahu apa yang Rina ketahui. Rina hanya tersenyum kecil, menikmati ketidaknyamanan yang mulai menyebar. Ia tahu serangan pertamanya hanyalah percikan kecil, tapi itu cukup untuk mengguncang fondasi kepercayaan keluarga besar. Besok, aku akan tambah tekanan, pikirnya, matanya berkilat di bawah cahaya redup ruang tamu. Sinar matahari sore menyelinap melalui daun-daun pinus, menciptakan bayang-bayang panjang di halaman villa. Suasana seharusnya damai,
dengan aroma bunga liar dari taman dan suara burung yang berkicau pelan. Tapi di dalam villa, ketegangan menggantung seperti kabut tebal. Setelah serangan pertama Rina di meja sarapan kemarin, keluarga besar Andi tidak lagi sama. Bu Siti, yang biasanya mengendalikan setiap percakapan dengan percaya diri, kini lebih pendiam, sering melamun dengan tatapan gelisah. Lina, yang selalu penuh dengan celoteh dan sindiran, kini sering melirik Rina dengan curiga. Dita dan Reza, yang biasanya sibuk bersaing, kini berbisik tentang dokumen yang Rina sebutkan. Sementara Riko, untuk pertama kalinya, tampak benar-benar memperhatikan dinamika keluarga. Rina duduk di gazebo kayu di taman belakang, memegang segelas jus lemon yang ia buat sendiri. Di depannya, buku catatannya terbuka, tapi ia tidak menulis. Ia hanya menatap halaman yang penuh dengan coretan tentang kelemahan keluarga mertua. Pikirannya sibuk merencanakan langkah berikutnya. Serangan pertamanya tentang dokumen misterius telah berhasil membuat Bu Siti panik. Tapi itu baru permulaan. Rina tahu ia harus meningkatkan tekanan, mengungkap sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan membuat seluruh keluarga besar kehilangan kendali. Mereka pikir aku cuma menantu pendiam yang bisa diinjak, gumamnya. Bibirnya melengkung membentuk senyum kecil. Sekarang saatnya mereka menjerit. Kesempatan itu datang malam itu, saat keluarga besar berkumpul untuk makan malam di ruang makan yang megah. Meja panjang dipenuhi hidangan mewah, rendang daging, udang saus padang, dan aneka kue tradisional yang dipesan Bu Siti dari restoran ternama. Cahaya lampu kristal memantul di dinding marmer, menciptakan suasana yang seharusnya meriah. Tapi ketegangan di udara terasa nyata. Bu Siti berusaha tampak biasa, memimpin percakapan tentang rencana bisnis keluarga, tapi suaranya kurang meyakinkan. Lina, yang biasanya cerewet, kini lebih banyak diam, sesekali melirik Rina dengan tatapan penuh waspada. Andi, merasakan suasana aneh, mencoba mencairkan suasana dengan bercanda tentang film yang mereka tonton semalam, tapi tawanya terdengar dipaksakan. Rina duduk di samping Andi, memainkan garpu di tangannya dengan tenang. Ia tahu malam ini adalah waktu yang tepat untuk melancarkan serangan kedua. Bukti yang ia kumpulkan dari tas Lina dan ruang kerja Bu Siti sudah cukup untuk mengguncang fondasi keluarga ini. Tapi ia harus pintar, tidak bisa langsung mengungkap semuanya. Ia harus memulai dengan sesuatu yang besar, sesuatu yang akan membuat mereka saling menyerang satu sama lain. Dan ia tahu persis apa yang harus ia lakukan. Saat percakapan beralih ke topik bisnis Lina, Rina melihat celah. Lina sedang membual tentang klien besar yang katanya akan menyelamatkan butiknya dari kerugian. Dia orang penting di industri fashion. Loh, minggu depan kita meeting di Jakarta. Katanya dengan nada penuh percaya diri, tapi matanya berkedip gugup. Rina tahu ini adalah kebohongan. Catatan yang ia temukan di tas Lina menyebutkan klien itu fiktif, hanya nama yang Lina gunakan untuk menutupi kegagalan bisnisnya. Rina menyeruput airnya, lalu berbicara dengan nada santai. Wah, Kak Lina, klien yang itu, ya? Yang katanya dari Singapura? Aku dengar dari teman di industri fashion. Dia bilang orang itu nggak ada di daftar klien besar. Apa aku salah dengar ya? Kata-katanya terdengar polos. Tapi efeknya seperti petir di ruangan itu. Lina membeku. Garpunya jatuh ke piring dengan bunyi kecil. Bu Siti menoleh tajam ke arah Lina. Alisnya berkerut. Lina, apa maksudnya ini? Kamu bilang butikmu sudah stabil karena klien ini. Suaranya keras, penuh tuduhan. Lina tergagap. Wajahnya memerah. Bebu, itu. Rina salah dengar kali. Klien itu beneran ada. Kok? Balasnya, tapi suaranya gemetar. Rina memasang ekspresi bingung, seolah tidak menyadari kekacauan yang ia ciptakan. Oh, maaf, Kak. Aku cuma dengar dari teman. Katanya sih, di catatan internal butikmu, klien itu cuma nama doang buat laporan. Maaf banget kalau aku salah. Ia menunduk, tapi matanya melirik Lina, menangkap kepanikan di wajahnya. Ruangan meledak dalam kekacauan. Bu Siti berdiri, wajahnya merah padam. Lina, kamu bohongi aku soal bisnis? Aku sudah kasih kamu modal besar,
Dan ini yang kamu lakukan, teriaknya. Lina mencoba membela diri, tapi suaranya tenggelam dalam amarah ibunya. Dita dan Reza mulai berbisik. Tatapan mereka penuh ejekan terhadap Lina. Riko, yang biasanya cuek, terkikik pelan, seolah menikmati kegagalan kakaknya. Andi menatap Rina dengan alis berkerut, tapi ia tidak berkomentar, hanya memegang tangannya di bawah meja. Rina tetap diam, wajahnya polos, tapi di dalam hati, ia merasa kemenangan kecil. Lina sekarang terpojok, dan Bu Siti mulai mempertanyakan kepercayaannya pada putri sulungnya. Tapi Rina tidak berhenti di situ. Ia tahu ia harus menyerang lebih dalam, mengguncang seluruh keluarga. Saat suasana mulai reda, ia berbicara lagi, kali ini dengan nada lebih serius. Bu, maaf kalau tadi bikin gaduh. Tapi, kalau boleh jujur, saya juga dengar soal proyek Bali. Katanya, bukan cuma izin yang bermasalah, tapi ada investor yang tarik dana karena rumor penggelapan itu. Apa betul, Bu? Kali ini, ruangan benar-benar membeku. Bu Siti menatap Rina dengan mata membara. Tapi di balik kemarahan itu, ada ketakutan yang nyata. Rina, cukup. Kamu nggak tahu apa-apa soal bisnis ini. Bentaknya, tapi suaranya bergetar. Dita dan Reza bertukar pandang. Wajah mereka penuh kejutan. Riko menatap ibunya. Untuk pertama kalinya tampak benar-benar terlibat. Mama, apa benar ada masalah penggelapan? Tanyanya. Suaranya rendah tapi penuh tekanan. Andi akhirnya angkat bicara. Suaranya tegas. Rin, stop. Mama, apa yang sebenarnya terjadi? Bu Siti mencoba mengelak. Nggak ada apa-apa. Ini cuma rumor. Kalian jangan percaya omongan orang luar. Tapi nada paniknya tidak bisa disembunyikan. Lina, yang masih terluka dari serangan sebelumnya, tiba-tiba menyerang balik. Mama, kalau memang ada masalah, kenapa nggak bilang dari awal? Aku juga bagian keluarga ini. Teriaknya, membuat Dita dan Reza ikut bersuara, saling menyalahkan atas kegagalan keluarga. Rina duduk diam, memandang kekacauan yang ia ciptakan. Keluarga besar kini saling menyerang. Suara mereka memenuhi ruang makan seperti badai. Bu Siti mencoba mengendalikan situasi, tapi otoritasnya mulai goyah. Lina menangis, merasa dikhianati oleh ibunya. Riko, untuk pertama kalinya, berani menantang ibunya, menuntut kejelasan. Dita dan Reza, yang biasanya hanya penutup, kini ikut berteriak, mengungkit kegagalan satu sama lain. Suasana liburan yang seharusnya santai kini berubah menjadi medan perang. Di sudut, Rina menyesap jusnya. Wajahnya tetap tenang. Ia tahu ia telah menyalakan api yang tidak bisa dipadamkan dengan mudah. Bukti-bukti yang ia pegang, catatan Lina dan dokumen Bu Siti, masih aman di ponselnya, siap untuk serangan berikutnya. Tapi untuk malam ini, ia puas. Keluarga besar menjerit ketakutan, bukan karena ancaman fisik, tapi karena kebenaran yang mulai terungkap. Ini baru permulaan, pikirnya, matanya berkilat di bawah cahaya lampu kristal. Malam itu, villa yang biasanya dipenuhi tawa dan obrolan keluarga besar terasa seperti medan perang yang baru saja reda. Lampu kristal di ruang makan masih menyala redup, memantulkan bayangan di dinding marmer, tapi suasana meriah yang biasa mengiringi makan malam telah lenyap. Kekacauan yang dipicu Rina tadi malam, dengan mengungkap kebohongan Lina dan rumor penggelapan dana proyek Bali, telah meninggalkan luka di hati keluarga besar. Bu Siti, yang selalu tampil sebagai matriark yang tak tergoyahkan, kini terlihat lelah. Wajahnya penuh kerutan yang tidak bisa disembunyikan oleh riasan mahalnya. Lina duduk di sudut, matanya sembab karena tangis, sementara Dita dan Reza masih berbisik dengan nada penuh tuduhan. Riko, yang biasanya cuek, kini menatap ibunya dengan tatapan penuh kekecewaan. Rina berdiri di dekat jendela besar, memandang keluar ke taman yang diselimuti kegelapan. Angin malam membawa aroma tanah basah, dan di kejauhan, suara jangkrik terdengar seperti nyanyian kemenangan kecil. Di tangannya, ponselnya menyimpan bukti-bukti yang telah ia kumpulkan, foto catatan Lina yang membuktikan kebohongannya, email tentang transaksi mencurigakan Bu Siti, dan rekaman keluhan Riko.
Tapi malam ini, Rina tahu ia tidak perlu lagi menggunakan bukti itu. Api yang ia nyalakan sudah cukup untuk membakar keangkuhan keluarga besar ini. Sekarang, saatnya ia menghadapi Bu Siti secara langsung, menyampaikan semua penderitaan yang telah ia telan selama 3 tahun. Makan malam sudah selesai, tapi keluarga besar masih berkumpul di ruang makan, seolah tidak ada yang berani meninggalkan meja. Andi duduk di samping Rina. Wajahnya penuh kebingungan dan kekhawatiran. Ia tahu istrinya telah mengguncang keluarga ini, tapi ia belum paham sepenuhnya apa yang Rina rencanakan. Rina menarik napas dalam-dalam, merasakan jantungan di dadanya. Sekarang atau tidak sama sekali, pikirnya. Ia berdiri, tangannya memegang tepi meja untuk menjaga keseimbangan, dan berbicara dengan suara yang tenang tapi penuh kekuatan. Bu Siti, boleh saya bicara sebentar? Katanya. Matanya terkunci pada wanita yang selama ini menjadi sumber penderitaannya. Bu Siti menoleh, alisnya terangkat, tapi ada ketegangan di wajahnya. Apalagi, Rina? Masih ada rumor yang mau kamu sebarkan. Nadanya tajam, tapi Rina bisa mendengar getaran ketakutan di dalamnya. Lina mendengus. Ngapain sih, Rin? Sudah cukup bikin kacau, ya. Tapi Rina mengabaikannya. Fokusnya hanya pada Bu Siti. Saya cuma ingin jujur, Bu, kata Rina. Suaranya stabil meski jantungnya berdegup kencang. 3 tahun saya jadi bagian keluarga ini. Dan 3 tahun saya coba jadi menantu yang baik. Saya masak, saya sopan, saya diam meski disindir, dihina, dan dianggap nggak pantas ada di sini. Bu bilang saya miskin, mandul, pengganggu liburan. Tapi saya bukan itu semua. Suaranya mulai meninggi, tapi tetap terkontrol. Setiap kata seperti anak panah yang mengarah tepat ke sasaran. Ruangan terdiam. Andi menatap Rina, mulutnya setengah terbuka, seolah baru menyadari betapa dalam luka yang istrinya pendam. Bu Siti mencoba memotong. Rina, kamu. Tapi Rina mengangkat tangan, memintanya diam. Untuk pertama kalinya, Bu Siti patuh. Saya tahu Bu Siti sangat peduli dengan reputasi keluarga ini, lanjut Rina. Tapi apa Bu tahu bahwa keluarga ini penuh dengan kebohongan? Lina berbohong soal bisnisnya. Proyek Bali bermasalah karena transaksi yang disembunyikan. Dan kalian semua saling menjatuhkan demi pujian Bu Siti. Kalau ini yang Bu sebut keluarga, saya nggak yakin saya mau jadi bagiannya. Kata-kata Rina seperti bom yang meledak di ruangan itu. Lina tersedak. Wajahnya memucat. Kamu nggak punya hak ngomong gitu, Rina, teriaknya. Tapi suaranya lemah, penuh kepanikan. Dita dan Reza bertukar pandang. Wajah mereka penuh ketidaknyamanan. Riko, yang biasanya tidak peduli, kini menatap Rina dengan campuran kaget dan kagum. Bu Siti berdiri, tangannya mengepal. Cukup, Rina. Kamu nggak tahu apa-apa. Kamu cuma menantu yang nggak tahu diri. Bentaknya, tapi suaranya bergetar, kehilangan otoritas yang biasa ia miliki. Rina tidak bergeming. Ia melangkah maju, berdiri di tengah ruangan, matanya penuh api. Saya tahu lebih banyak dari yang Bu pikir, Bu. Saya tahu soal email yang Bu sembunyikan, soal dana yang hilang di proyek Bali. Saya tahu Lina memalsukan laporan untuk menutupi kebangkrutan butiknya. Dan saya tahu kalian semua menikmati menghina saya karena itu membuat kalian merasa lebih baik tentang diri sendiri. Tapi sekarang, saya selesai diam. Suaranya bergema, penuh kekuatan yang selama ini ia sembunyikan. Bu Siti terhuyung, wajahnya pucat seperti kertas. Lina menangis, menutup wajahnya dengan tangan. Dita dan Reza saling menatap, tidak tahu harus berkata apa. Riko, untuk pertama kalinya, berbicara langsung pada Rina. Kamu punya buktinya? Tanyanya. Suaranya rendah tapi penuh rasa ingin tahu. Rina tersenyum tipis. Aku punya cukup untuk membuat kalian semua berpikir 2 kali sebelum menghina orang lagi. Andi berdiri. Wajahnya penuh kebingungan dan kemarahan. Rin, apa yang kamu lakukan? Kenapa nggak bilang ke aku dulu? Tanyanya. Suaranya penuh kekecewaan. Rina memandang suaminya, hatinya sedikit terluka, tapi ia tahu ia harus menyelesaikan ini. Mas,
Aku cuma ingin mereka tahu bahwa aku bukan penutup. Aku punya harga diri, dan aku nggak akan biarkan mereka terus menginjakku. Rina berbalik ke Bu Siti, yang kini duduk kembali, wajahnya penuh kekalahan. Bu, saya nggak akan ungkap semua yang saya tahu. Belum. Tapi saya harap Bu dan yang lain belajar sesuatu dari ini. Kalau Bu ingin reputasi keluarga ini selamat, mungkin mulai dengan menghormati orang lain, termasuk saya. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, saya akan pulang besok pagi. Liburan ini sudah selesai buat saya. Ia berjalan keluar dari ruang makan, meninggalkan keluarga besar dalam keheningan yang mencekam. Andi mengejarnya, mencoba berbicara, tapi Rina hanya menggeleng. Aku butuh waktu, Mas, katanya pelan, lalu naik ke kamar. Di dalam, ia duduk di tepi tempat tidur, napasnya tersengal. Ia tidak menangis, tapi dadanya terasa ringan, seperti beban 3 tahun telah terangkat. Di luar, ia mendengar suara-suara keluarga besar, Bu Siti yang mencoba menenangkan Lina, Dita dan Reza yang saling menyalahkan, dan Riko yang untuk pertama kalinya berani menantang ibunya. Kekacauan itu adalah kemenangannya. Rina memandang keluar jendela, ke langit malam yang penuh bintang. Ia tahu ia telah mengubah dinamika keluarga ini selamanya. Mereka tidak akan lagi melihatnya sebagai menantu lemah yang bisa dihina. Mereka menjerit ketakutan malam ini, pikirnya. Tapi aku yang menang. Dengan senyum kecil, ia mulai mengemas barang-barangnya, siap meninggalkan villa dan semua luka di belakangnya. Malam itu, villa yang biasanya dipenuhi tawa dan obrolan keluarga besar terasa seperti medan perang yang baru saja reda. Lampu kristal di ruang makan masih menyala redup, memantulkan bayangan di dinding marmer, tapi suasana meriah yang biasa mengiringi makan malam telah lenyap. Kekacauan yang dipicu Rina tadi malam, dengan mengungkap kebohongan Lina dan rumor penggelapan dana proyek Bali, telah meninggalkan luka di hati keluarga besar. Bu Siti, yang selalu tampil sebagai matriark yang tak tergoyahkan, kini terlihat lelah. Wajahnya penuh kerutan yang tidak bisa disembunyikan oleh riasan mahalnya. Lina duduk di sudut, matanya sembab karena tangis, sementara Dita dan Reza masih berbisik dengan nada penuh tuduhan. Riko, yang biasanya cuek, kini menatap ibunya dengan tatapan penuh kekecewaan. Rina berdiri di dekat jendela besar, memandang keluar ke taman yang diselimuti kegelapan. Angin malam membawa aroma tanah basah, dan di kejauhan, suara jangkrik terdengar seperti nyanyian kemenangan kecil. Di tangannya, ponselnya menyimpan bukti-bukti yang telah ia kumpulkan, foto catatan Lina yang membuktikan kebohongannya, email tentang transaksi mencurigakan Bu Siti, dan rekaman keluhan Riko. Tapi malam ini, Rina tahu ia tidak perlu lagi menggunakan bukti itu. Api yang ia nyalakan sudah cukup untuk membakar keangkuhan keluarga besar ini. Sekarang, saatnya ia menghadapi Bu Siti secara langsung, menyampaikan semua penderitaan yang telah ia telan selama 3 tahun. Makan malam sudah selesai, tapi keluarga besar masih berkumpul di ruang makan, seolah tidak ada yang berani meninggalkan meja. Andi duduk di samping Rina, wajahnya penuh kebingungan dan kekhawatiran. Ia tahu istrinya telah mengguncang keluarga ini, tapi ia belum paham sepenuhnya apa yang Rina rencanakan. Rina menarik napas dalam-dalam, merasakan jantungan di dadanya. Sekarang atau tidak sama sekali, pikirnya. Ia berdiri, tangannya memegang tepi meja untuk menjaga keseimbangan, dan berbicara dengan suara yang tenang tapi penuh kekuatan. Bu Siti, boleh saya bicara sebentar? Katanya. Matanya terkunci pada wanita yang selama ini menjadi sumber penderitaannya. Bu Siti menoleh, alisnya terangkat, tapi ada ketegangan di wajahnya. Apalagi, Rina? Masih ada rumor yang mau kamu sebarkan. Nadanya tajam, tapi Rina bisa mendengar getaran ketakutan di dalamnya. Lina mendengus. Ngapain sih, Rin? Sudah cukup bikin kacau, ya. Tapi Rina mengabaikannya. Fokusnya hanya pada Bu Siti. Saya cuma ingin jujur, Bu, kata Rina. Suaranya stabil meski jantungnya berdegup kencang. 3 tahun saya jadi bagian keluarga ini. Dan 3 tahun saya coba jadi menantu yang baik. Saya masak, saya sopan, saya diam meski disindir, dihina, dan dianggap nggak pantas ada di sini.
Bu bilang saya miskin, mandul, pengganggu liburan. Tapi saya bukan itu semua. Suaranya mulai meninggi, tapi tetap terkontrol. Setiap kata seperti anak panah yang mengarah tepat ke sasaran. Ruangan terdiam. Andi menatap Rina, mulutnya setengah terbuka, seolah baru menyadari betapa dalam luka yang istrinya pendam. Bu Siti mencoba memotong. Rina, kamu. Tapi Rina mengangkat tangan, memintanya diam. Untuk pertama kalinya, Bu Siti patuh. Saya tahu Bu Siti sangat peduli dengan reputasi keluarga ini, lanjut Rina. Tapi apa Bu tahu bahwa keluarga ini penuh dengan kebohongan? Lina berbohong soal bisnisnya. Proyek Bali bermasalah karena transaksi yang disembunyikan, dan kalian semua saling menjatuhkan demi pujian Bu Siti. Kalau ini yang Bu sebut keluarga, saya nggak yakin saya mau jadi bagiannya. Kata-kata Rina seperti bom yang meledak di ruangan itu. Lina tersedak, wajahnya memucat. Kamu nggak punya hak ngomong gitu, Rina, teriaknya. Tapi suaranya lemah, penuh kepanikan. Dita dan Reza bertukar pandang. Wajah mereka penuh ketidaknyamanan. Riko, yang biasanya tidak peduli, kini menatap Rina dengan campuran kaget dan kagum. Bu Siti berdiri, tangannya mengepal. Cukup, Rina. Kamu nggak tahu apa-apa. Kamu cuma menantu yang nggak tahu diri. Bentaknya, tapi suaranya bergetar, kehilangan otoritas yang biasa ia miliki. Rina tidak bergeming. Ia melangkah maju, berdiri di tengah ruangan. Matanya penuh api. Saya tahu lebih banyak dari yang Bu pikir. Bu, saya tahu soal email yang Bu sembunyikan. Soal dana yang hilang di proyek Bali. Saya tahu Lina memalsukan laporan untuk menutupi kebangkrutan butiknya. Dan saya tahu kalian semua menikmati menghina saya karena itu membuat kalian merasa lebih baik tentang diri sendiri. Tapi sekarang, saya selesai diam. Suaranya bergema. Penuh kekuatan yang selama ini ia sembunyikan. Bu Siti terhuyung. Wajahnya pucat seperti kertas. Lina menangis, menutup wajahnya dengan tangan. Dita dan Reza saling menatap. Tidak tahu harus berkata apa. Riko, untuk pertama kalinya, berbicara langsung pada Rina. Kamu punya buktinya? Tanyanya. Suaranya rendah tapi penuh rasa ingin tahu. Rina tersenyum tipis. Aku punya cukup untuk membuat kalian semua berpikir 2 kali sebelum menghina orang lagi. Andi berdiri, wajahnya penuh kebingungan dan kemarahan. Rin, apa yang kamu lakukan? Kenapa nggak bilang ke aku dulu? Tanyanya, suaranya penuh kekecewaan. Rina memandang suaminya, hatinya sedikit terluka. Tapi ia tahu ia harus menyelesaikan ini. Mas, aku cuma ingin mereka tahu bahwa aku bukan penutup. Aku punya harga diri, dan aku nggak akan biarkan mereka terus menginjakku. Rina berbalik ke Bu Siti, yang kini duduk kembali, wajahnya penuh kekalahan. Bu, saya nggak akan ungkap semua yang saya tahu. Belum. Tapi saya harap Bu dan yang lain belajar sesuatu dari ini. Kalau Bu ingin reputasi keluarga ini selamat, mungkin mulai dengan menghormati orang lain, termasuk saya. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan. Saya akan pulang besok pagi. Liburan ini sudah selesai buat saya. Ia berjalan keluar dari ruang makan, meninggalkan keluarga besar dalam keheningan yang mencekam. Andi mengejarnya, mencoba berbicara, tapi Rina hanya menggeleng. Aku butuh waktu, Mas, katanya pelan, lalu naik ke kamar. Di dalam, ia duduk di tepi tempat tidur, napasnya tersengal. Ia tidak menangis. Tapi dadanya terasa ringan, seperti beban 3 tahun telah terangkat. Di luar, ia mendengar suara-suara keluarga besar, Bu Siti yang mencoba menenangkan Lina, Dita dan Reza yang saling menyalahkan, dan Riko yang untuk pertama kalinya berani menantang ibunya. Kekacauan itu adalah kemenangannya. Rina memandang keluar jendela, ke langit malam yang penuh bintang. Ia tahu ia telah mengubah dinamika keluarga ini selamanya. Mereka tidak akan lagi melihatnya sebagai menantu lemah yang bisa dihina. Mereka menjerit ketakutan malam ini, pikirnya. Tapi aku yang menang. Dengan senyum kecil, ia mulai mengemas barang-barangnya, siap meninggalkan villa dan semua luka di belakangnya.